Jadi banyak gosip di lingkungan masyarakat ya, ada anggaran negara ya, lihat aja. Kalau pada desanya rumahnya baru, mobilnya baru, berarti dana desa turun. Tapi dampak ke masyarakat tidak. Nah ini butuh pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Explore, jumpa lagi dengan program kebijakan publik bersama kita pemerhati kebijakan publik Bank Sarbini. Tema kita hari ini adalah penyerapan dan peruntukan anggaran dana desa. Kira-kira bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaan atau peruntukan anggaran dana desa terkait kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya? Ya kalau melihat undang-undang desa ya dari pasal nomor 6 2014 kalau nggak salah. Di situ kan mengatur banyak hal ya, termasuk bagaimana sebenarnya hak-hak desa gitu kan, terus berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan, administrasi dan sebagainya, itu diatur dalam undang-undang tersebut. Nah berkaitan dengan memang baru di era Presiden Jokowi ya, bahwa desa itu ada anggaran yang menurut saya cukup signifikan ya. Jadi kalau nggak salah jumlah desa kita tuh sekitar hampir 75.000 lah, 74 sekian ribu, hampir 75.000. Itu bahkan pemerintah pusat tuh menggelontorkan biaya kalau nggak salah untuk 2021 aja hampir di 72 triliun. Artinya itu anggaran yang tidak sedikit dan cukup signifikan gitu. Bila mana pemanfaatan anggaran itu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa gitu. Jadi ada beberapa program itu pembinaan, pembangunan infrastruktur, termasuk ada di dalamnya itu upaya pembangunan usaha BUMDes, Badan Usaha Milik Desa ya, yang kalau itu seperti difasilitasi, saya pikir bisa menyerap berapa unit-unit usaha yang ada di masyarakat desa, termasuk bagaimana sebenarnya mengembangkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa, apakah itu berkaitan dengan pertanian atau nelayan atau kerajinan atau UKM yang ada di desa tersebut. Jadi kalau itu dimanfaatkan, saya pikir itu cukup luar biasa besarnya. Dan saya pikir kenapa pemerintah pusat berani mengambil kebijakan berkaitan dengan pembiayaan desa, kalau nggak salah tuh per desa per tahun kurang lebih hampir 1 miliar ya, plus minus ya, sesuai dengan jumlah penduduknya kan. Nah kalau itu dimanfaatkan, ini artinya mendorong pemerataan ekonomi di tingkat pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa kan gitu. Nah kalau sekian puluh triliun per tahun itu digelontorkan, artinya kalau diakumulasikan itu cukup besar gitu. Dan itu bisa menopang atau menguatkan pertumbuhan ekonomi di desa, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Jadi kalau saya lihat orientasi kebijakannya itu mengarah ke sana gitu. Kira-kira mengenai peruntukannya gitu Bang, itu peruntukannya untuk apa aja sih Bang? Ya yang saya tahu peruntukan itu ada untuk seperti pembinaan ya, pembinaan itu seperti pelatihan dan bisakah mereka membangun infrastruktur irigasi? Bisa. Jadi ada infrastruktur ya seperti jalan dan infrastruktur yang menyangkut kebutuhan di desa tersebut gitu loh, seperti ya mungkin terkait produktivitas desa ya Bang? Desa gitu. Kalau seperti irigasi kan itu biayanya cukup besar ya. Jadi itu mungkin domainnya pemerintah daerah lah kalau irigasi. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti jalan atau infrastruktur lain untuk produktivitas masyarakat itu bagian yang dibolehkan lah. Tadi Abang sempat singgung mengenai BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah kira-kira Badan Milik Usaha Desa ini bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi desa nggak sih Bang, yang secara merata gitu, minimal di desanya sendiri gitu? Ya sebenarnya kalau orientasi ini kan tergantung kreativitas
aparatur desa ya. Sebenarnya kan di kita di pusat itu kan ada badan usaha BUMN kan, badan usaha milik negara kan. Di daerah kan ada badan usaha milik daerah gitu, BUMD. Nanti di desa mungkin ada bank desa. Itu kan bagian dari ya mungkin replikasi lah dari usaha yang lebih kecil, maka disebut namakan BUMDes kan gitu. Nah peran itu sebenarnya peran ini kan ada dua peran. Satu, bagaimana peran itu bisa mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut kan gitu loh. Yang kedua adalah mendorong bagaimana menopang kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar desa. Artinya ada di situ juga berkaitan dengan pelayanan publik. Contoh lah, kalau seandainya Pak di wilayah yang di dalamnya itu banyak pertanian, kan masyarakat itu kan mungkin belum pupuk kan gitu loh. Nah untuk membeli pupuk secara langsung mungkin kan agak ada kesulitan, dan kalau satu persatu kan barangnya jadi mahal ya. Kalau seperti satu karung, 2 karung kan jadi mahal. Nah kalau kebutuhan itu bisa di-cover dulu oleh BUMDesnya, seperti berapa ton sih di desa itu, nah di-cover dulu oleh BUMDesnya, pembeliannya itu akan lebih murah kan gitu. Dan nanti masyarakat dia bisa ngambil ke BUMDes itu baik secara cicil maupun secara kontan. Nah ini kan akan membantu produktivitas masyarakat khususnya di wilayah petani kan gitu. Atau mungkin di wilayah nelayan bisa saja kebutuhan jaring, kebutuhan bahan bakar kan gitu, atau kebutuhan sembako yang harus mereka bawa ke laut, dan bisa juga di-cover ketika mereka tidak punya modal usaha untuk melaut kan gitu loh. Jadi ini sebenarnya bisa, BUMDes ini ada fungsi-fungsi yang fungsinya itu tergantung dari kreativitas dari aparatur daerah. Bahkan ada di daerah tertentu, karena dia mengelola wisata, terus juga ada UKM berkaitan dengan oleh-oleh kan, bahkan ya lumayan besar juga asetnya kan gitu. Di kelurahan saya dengar ada beberapa desa itu cukup berprestasi. Itu bahkan ya kepala desanya itu menggunakan kendaraan operasional itu yang cukup mahal gitu. Itu saya pikir cerita sukses dari sebuah desa gitu yang layak untuk direplikasi ke desa-desa yang lain gitu. Ya mengenai misalnya partisipasi publik Bang, terkait keterlibatan rakyat dan masyarakat sekitar desa tersebut, apakah sudah bottom up lah atau masih top down nih Bang, kalau Abang melihatnya? Ini yang saat ini sebenarnya kan lagi-lagi ya, dana desa ini terdengar oleh masyarakat, tapi masih banyak kepala desa yang tertutup ya. Makanya hari ini banyak gosip ya di lingkungan masyarakat di wilayah-wilayah tertentu ya. Jadi ketika dana desa itu turun, yang bagus itu ya rumah kepala desanya sama mobil kepala desanya kan. Iya. Itu yang terjadi kan gitu loh. Sehingga ya buat masyarakat jadi gerundelan aja kan gitu loh. Nah ini kan berbahaya juga sebenarnya. Artinya ketika salah pemanfaatan dana desa itu, maka ini kan ada pelanggaran aturan, pelanggaran hukum oleh kepala desa. Nah ini bisa terjerat pidana kepala desa kan gitu, karena dia menggunakan anggaran negara kan gitu, tidak pada peruntukannya. Nah kalau itu dievaluasi, diaudit kan gitu loh kan, laporannya tidak sesuai peruntukannya, ini tidak menutup kemungkinan banyak kepala desa bisa masuk penjara akibat pelanggaran uang ini, pemanfaatan uang ini. Dan itu banyak terjadi di beberapa desa ya, karena sebagian kepala desa berpikir ini kan dana buat kepala desa, boleh dong dimanfaatkan buat kepala desanya gitu loh. Ya jadi banyak gosip di lingkungan masyarakat ya, ada anggaran negara ya lihat aja. Kalau pada desanya rumahnya baru, mobilnya baru, berarti dana desa turun. Tapi dampak ke masyarakat tidak. Nah ini butuh pengawasan. Pengawasan itu baik dari pemerintah daerah atau dari aparatur di atasnya kan gitu loh. Termasuk dari masyarakatnya kan gitu loh. Nah cuma kan lagi-lagi kan ada musyawarah desa ya. Nah musyawarah desa ini juga yang menjadi perwakilan masyarakat desa ya, anggaplah DPRD desanya gitu, BAMUS istilahnya itu. Jadi itu harus aktif mengontrol gitu loh, kebijakan-kebijakan, termasuk berapa besar transparansi yang terbangun ketika dana itu turun dan untuk apa kan gitu. Nah ini yang memang harus diedukasi kan gitu loh. Yang repot kan kalau terjadi kong kaling kong antara satu dengan yang lain ya, tidak menutupi dan masyarakat tidak tahu, dan banyak terjadi hal ini. Jadi ya kalau lihat efektivitas pembiayaan yang sekian puluh triliun gitu, saya pikir hari ini mungkin
30% lah mungkin dianggap baik, sekian puluh persennya mungkin belum efektif gitu. Artinya tidak apa yang menjadi visi pemerintah pusat itu untuk mendorong geliat ekonomi gitu loh, geliat kesejahteraan di rakyat itu belum bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah inilah perlu pengawasan dan monitoring dari beberapa macam pihak, termasuk masyarakat, kelompok-kelompok NGO kan gitu loh, yang peduli dengan hal-hal itu, agar pemanfaatan ini bisa sesuai dengan sasarannya dan harapannya bahwa masyarakat desa terus bergeliat. Karena kalau desanya sudah bagus, ya insya Allah akan menopang ekonomi daerah tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui bersama kan, pemerintah pusat memfasilitasi anggaran dana desa ini dengan menyertakan pendamping desa, Bang, untuk melakukan pelatihan-pelatihan, mentoring, dan setidaknya sebagai kontrol sosial kepada pengelola keuangan daerah atau keuangan desanya dan kepada peruntukan keuangan desanya. Nah, kira-kira optimalisasi untuk pendamping desa ini mengangkat pertumbuhan ekonomi rakyat bisa tercapai nggak ya, Bang? Ya ini lagi-lagi kan pada konsistensi dari aturan yang dilaksanakan oleh pendamping ya. Ya pendamping itu sendiri kan punya rasa khawatiran ketika yang didampinginya itu boleh dikatakan tidak mengikuti apa yang mereka harapkan. Itu bisa gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga pendampingnya akan sangat kesulitan bila mana tidak mau, kepala desanya itu atau para desa tidak mau bekerja sama secara baik itu dengan para pendamping. Atau sisi lain kan gitu loh, masyarakat yang tidak terbiasa diorganisir gitu loh, mengorganisir diri, ini juga cukup kesulitan kan gitu loh. Hari ini kan orang ngumpul itu kan tidak mudah. Ngumpul aja ya mohon maaf gitu loh kan, kadang-kadang untuk ngumpul bersama aja ada istilahnya uang duduk gitu kan. Nah ini persoalan tersendiri, siapa yang mau biayai segala macam. Nah kalau ngumpul aja harus ada uang duduk, uang kopinya kan gitu loh, ya ini kan nanti kesukarelaan, kegotong royongannya itu kan tidak muncul gitu lah. Maksudnya ya artinya kan itu kepentingan bersama, ayo kita duduk biasa kayak kita ngopi bareng-bareng di kampung gitu. Nah ini yang harus dibangun. Jadi akibat, saya tidak tahu ya apakah akibat demokrasi langsung ini, jadi proses itu selalu terjadi proses transaksional yang pada akhirnya menghamburkan dana-dana yang tidak sepatutnya untuk itu gitu loh. Nah ini juga harus dimonitoring. Belum sisi lain banyak kepala desa ini kan yang jadi jagoan kan, ya jagoan-jagoan yang ada di daerah tersebut kan gitu loh. Wah ini agak sulit juga mungkin masyarakat untuk mengkritiknya kan, tidak perlu nyali lebih untuk mengkritik kepala desa gitu loh, ketika yang terpilih itu adalah jagoan di daerah tersebut kan gitu. Ada mungkin ketika dia melakukan kritikan ada tekanan-tekanan yang boleh dikatakan cukup berat ya secara individu, secara psikis. Ya ini yang menjadi buat mereka mungkin ketidaknyamanan, akhirnya daripada daripada penyakitnya ke saya, mendingan saya tidak usah mengkritisi gitu. Ini juga persoalan tersendiri. Jadi memang ini harus peran serta masyarakat itu, baik itu dari pemerintah daerah, ya bupati, kecamatan kan gitu loh, dan termasuk dinas-dinas terkait kan gitu, pendamping kelompok masyarakat ini juga harus aktif coba mengkontrol itu. Nah, yang banyak berjalan dengan baik itu ketika kepala desanya punya inisiatif. Kepala desanya itu open minded, membuka diri gitu kan. Itulah ya untuk bangun desa, saya punya visi yang baik gitu loh. Terbuka dengan kritik gitu loh, mau memperbaiki desanya kan gitu loh. Biasanya yang berhasil model-model begini. Tapi kalau yang tertutup ya pada akhirnya terjadi begitu. Jadi ada ketidaktransparan, pemanfaatan dana itu tidak efektif, tidak sesuai sasarannya, ya akhirnya masyarakat cuma ngegrundel dan ngedumel aja yang terjadi kan gitu. Tinggal ya sanksinya tinggal nunggu pemilihan berikutnya aja mau dipilih lagi atau tidak gitu kan gitu. Tapi yang sangat disayangkan adalah dana yang sekian besar ini sepatutnya dimanfaatkan seefektif mungkin gitu. Karena kalau itu dimanfaatkan, insya Allah pertumbuhan ekonomi kan gitu di tingkat desa itu akan tumbuh semakin tahun semakin baik. Ya, terkait tadi abang bilang
abang katakan mengenai jagoan-jagoan kecil di desa gitu ya bang. Memang secara langsung maupun tidak langsung konsep otonomi daerah ini mengakibatkan memunculkan semacam quote unquote dalam tanda kutip raja-raja kecil di daerah, terutama di desa. Tidak hanya sekedar kepala desa yang jagoan, tetapi juga tuan tanah, terus maklar-maklar yang sifatnya dari kecil menengah sampai besar gitu ya. Kira-kira seharusnya kan dari desa ini adalah untuk mengatasi hal-hal seperti itu, untuk memangkas ketidakberdayaan rakyat menghadapi hal seperti itu. Tapi kenapa yang terjadi malah sebaliknya ya bang? Ini yang saya lihat kan menyangkut nilai. Apakah harus ada revolusi budaya, semacam revolusi Ya, budaya? sebenarnya gini, nilai kita itu kan nilai yang ada nilai budaya kan gitu, ada nilai agama gitu. Sebenarnya nilai-nilai itu cukup baik gitu. Kita jawantakan pada keseharian kita kan gitu. Nah ini lagi-lagi efek kekuatan kapitalisme ya, kalau boleh dikatakan bahasa hebatnya lah begitu kan gitu loh. Atau orang sudah pada berpikiran lebih pada materialisme gitu loh, bahwa materi itu segalanya gitu, sehingga nilai-nilai keagungan nilai gitu, kekerabatan, kekeluargaan, gotong royong dan semakin hilang. Inilah yang akhirnya sisi kemanusiaan itu hilang kan gitu loh. Makanya kan Pancasila tuh bicara kemanusiaan yang adil beradil itu sebenarnya agar sisi kemanusiaan itu sebagai manusia gitu loh kan, menghargai orang lain, merespon pada sesuatu yang kurang baik kan gitu, itu harus terjaga kan gitu loh. Contoh di beberapa negara ada yang walaupun semua negara itu prinsip-prinsip budayanya mereka tidak pegang. Jadi kalau ketika biaya itu bukan haknya, dia tidak akan ambil. Nah ini yang banyak kejadian di beberapa negara yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh komponen masyarakat. Ya di situ kan ada tokoh agama, tokoh budaya kan gitu loh. Termasuk banyak yang bisa diajarkan kepada masyarakat bagaimana yang benar, bagaimana yang pas, mana tidak kan gitu. Nah ini yang memang harus terus diedukasi gitu, bahwa kita tuh punya nilai-nilai luhur yang harus dijaga gitu loh, agar apa yang ada pada diri kita tuh kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Jadi kalau baik bang, ini sekarang kita bicara teknis tentang monitoring ya, teknis monitoring. Kita secara nasional kenegaraan punya BPK, punya KPK dan lain sebagainya. Tetapi apabila itu diturunkan ke desa, tentunya sangat tidak efektif dan tidak efisien karena memperlebar ruang kerja dari KPK sama BPK tentunya kan, untuk melakukan pemeriksaan pada desa yang tadi 75.000 desa gitu ya kan. Nah, kira-kira apakah perlu ada semacam lembaga tersendiri, atau memang sudah diserahkan aja kepada Kemendes, atau ya pendamping desa ditambah tugasnya kira-kira? Sebenarnya gini, kalau kita selalu berpikir struktural ya, atau selalu berpikir pendekatannya hukum, saya termasuk yang kurang sependapat sebenarnya gitu. Jadi orang itu selalu didorong seakan-akan gitu tidak ada orang baik sehingga harus pendekatannya hukum kan gitu loh. Ya kan sebenarnya kita punya pendekatan budaya kan gitu loh. Ya secara prosedural boleh lah menyangkut anggaran, ada kewenangan, ada audit dan segala macam yang bisa dilihat ya. Kalau memang ada pelanggaran nanti pihak auditor, KP atau Pemda yang berwenang untuk lanjut itu, bahkan tingkat kejaksaan atau kepolisian bila mana ada kecenderungannya penyalahgunaan anggaran ya monggo saja kan gitu loh. Tapi alangkah indahnya kalau seandainya itu tidak harus dan tidak hanya pendekatannya hukum, tapi pendekatannya budaya gitu loh. Artinya gini, ketika orang dikasih amanat dan ini barang atau anggaran ini kan bukan barangnya kepala desa gitu loh kan. Ini anggaran untuk kepentingan masyarakat dan dia menjalankan amanat dengan baik dan kita dikelola dengan baik. Insya Allah dampak positif ke masyarakat dan dampak positifnya juga kan ke kepala desanya kan gitu. Andaikan
nilai-nilai itu yang menjadi rule of game dari manajemen yang dilakukan, alangkah indahnya kan gitu. Tidak hanya ya kan kita juga agak gimana ya, agak miris ketika sekian puluh kepala desa diangkut oleh kejaksaan gitu kan. Ya sama dengan sekian ratus kepala desa masuk KPK kan gitu loh. Ya sebenarnya sedih ngeliatnya kan gitu loh. Sebegitukah gitu loh kultur masyarakat kita kan gitu yang terjadi kan gitu loh. Nah ini dan itu yang terjadi adalah pada figur-figur kan gitu loh, yang kemudian hari ya kalau figurnya saja sudah salah ya bagaimana bisa dicontohkan oleh masyarakatnya kan gitu. Nah inilah yang harus menjadi contoh, kepala-kepala daerah harus menjadi contoh. Dan saya berpikir ya pendekatan hukum memang boleh, tapi alangkah indahnya kalau itu tidak hanya pendekatan hukum, tapi pendekatan budaya yang mana ada kesadaran dari masyarakat, khususnya aparatur desa gitu loh, untuk melaksanakan amanat yang sudah diberikan oleh negara gitu loh untuk kepentingan masyarakat di desa tersebut. Iya, tentunya apabila pendekatannya kebudayaan, pastinya tidak ada kekhawatiran untuk kepala desa untuk mengerjakan tugasnya ya Bang ya. Jadi khawatirnya kalau ada semacam kelembagaan kayak gitu-gitu jadi sibuk untuk urusan laporan keuangan aja, kerjanya enggak jadinya. Ya pertanyaan kan selalu kita terjebak pada administratif ya. Karena ketika hanya banyak turunan struktural. Ada komisi ini, lembaga ini, lembaga Akhirnya itu. nggak gitu kerja. Kan. Ya nggak kerja, yang kedua ya secara kos juga tinggi. Iya betul. Gitu loh, karena bentuk organisasi itu kan harus ada pembiayaan, harus ada kos yang keluar kan. Berapa lagi kan gitu loh. Kalau seandainya uangnya digelontorkan 1 miliar, anggarannya juga ratusan juta, turunnya kan jadi tidak efektif kan gitu. Betul. Jadi apa mungkin ya sebaiknya secara internal itu dibangun pembenahan itu, monitoring itu di badan desa itu sendiri gitu loh. Ada kesadaran dari tokoh agama, tokoh budaya yang ada di sana, tokoh muda kan gitu loh. Agar bagaimana mari kita bareng-bareng membangun desa, semakin kan pengennya gini, kan kita juga bangga kalau desa kita tuh maju. Betul. Kan gitu loh. Marilah berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau bahasa agamanya kan fastabiqul khairat. Nah kalau dari 75.000 ke 74.000 sekian desa itu 70% aja hebat gitu. Wah, saya bisa kebayangkan ekonomi kita di desa-desa itu akan tumbuh dan itu akan menopang ekonomi daerah dan akan menopang ekonomi nasional. Ya, baik Bang. Kemudian sebagai pamungkas nih Bang, solusi dan harapan Abang terkait pengguna peruntukan anggaran desa ini di Indonesia. Ya memang kalau harapan saya ya bagaimana ini dievaluasi dengan baik ya. Terus pemanfaatan anggaran ini digunakan secara efektif sesuai dengan ketentuannya, kebutuhannya kan gitu. Sehingga visi dan keinginan besar dari pemerintah pusat gitu atau negara untuk mensejahterakannya sesuai dengan amanat undang-undang itu bisa berjalan. Jadi anggaran ini adalah menjadi stimulus tanggung jawab negara kepada masyarakat agar ekonomi kita terus meningkat dan cita-cita luhur kita itu mensejahterakan masyarakat Indonesia itu bisa terwujud dari desa. Baik, terima kasih Bang Sarwini. Makasih banyak Lin atas kehadirannya. Oke. Jangan kapok-kapok main kesini. Siap. Datang-datang lagi Bang. Ya. Terima kasih Sobat Explore atas atensinya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Explore Media.